Selamat datang di Siling Silang. Nah, hari ini kita bakal bahas dua cara yang paling populer buat merapikan gigi. Ada behel kawat yang ya kita semua tahu, dan ada juga clear aligner yang lebih modern. Tujuannya sih sama, tapi filosofi di belakangnya wah beda banget. Bener banget. Pertanyaannya jadi gini, pendekatan mana yang secara fundamental lebih unggul? Apakah metode tarik dari behel yang udah terbukti puluhan tahun, atau metode dorong dari aligner yang serba digital dan presisi? Saya di sini berpendapat kalau behel dengan kekuatan mekanisnya tetap jadi standar emas untuk kasus-kasus ortodontik yang kompleks. Dan saya justru ada di sisi seberangnya. Menurut saya, aligner itu sebuah evolusi. Pendekatan yang lebih canggih, lebih personal, dan fleksibel, yang rasanya jauh lebih pas untuk gaya hidup kita sekarang. Oke, gini deh. Behel itu bukan cuma alat ya, tapi sebuah sistem utuh yang kerjanya berdasarkan prinsip fisika. Sejak dulu filosofinya konsisten. Lengkung gigi itu dilihat sebagai satu kesatuan. Jadi, waktu kawat menarik satu gigi, gigi lain itu bakal dijadiin jangkar. Ya, prinsip aksi reaksi sederhana kan? Gayanya bekerja dalam satu rangkaian tertutup yang sangat bisa diprediksi. Disitulah kekuatannya, kontrol makro yang holistik. Dan karena dia nempel permanen, faktor kelalaian pasien bisa diminimalkan. Saya paham poin itu, tapi pendekatan aligner justru kebalikannya. Ini bukan soal menarik satu sistem besar, tapi mendorong gigi satu persatu secara terprogram. Setiap set aligner itu kan hasil pemetaan 3D yang detail banget, dirancang cuma buat menggeser gigi tertentu sejauh katakanlah 0,25 mm. Ini pergerakan mikro yang presisi. Kalau ada yang bilang cengkramannya kurang kuat, terutama di gigi kecil, sekarang kan udah ada solusinya, yaitu attachment, semacam tonjolan kecil sewarna gigi yang direkatkan sementara. Fungsinya ya sebagai pegangan biar aligner bisa mendorong lebih efektif. Jadi ini soal kontrol di level mikro. Menarik. Tapi saya coba bayangin ya, gimana mekanisme dorong itu bisa bekerja di kasus yang sulit banget. Contohnya muter gigi taring yang akarnya kuat. Rasanya ada batas fisik di mana dorongan dari bahan plastik, sebagus apapun, nggak akan seefektif tarikan konstan dari kawat logam. Gimana aligner menjawab tantangan mekanis kayak gitu? Justru di situ loh kecanggihannya. Ini bukan soal adu kuat, tapi soal pergerakan yang cerdas dan terarah. Karena setiap pergerakan udah dipetakan secara digital, aligner itu ngasih tekanan yang konsisten dan pas banget cuma di area yang butuh. Jadi nggak ada energi yang kebuang atau tekanan berlebih ke gigi lain. Ini yang bikin rasa sakitnya minimal dan ya lebih efisien. Jadi bukan soal lebih kuat, tapi lebih pintar. Oke. Saya terima poin soal presisi. Tapi, gimana dengan faktor manusianya? Sifat permanen behel itu menjamin perawatan jalan terus 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Keberhasilannya nggak bergantung pada, pasien ini inget nggak ya pakai alatnya hari ini. Ini menghilangkan variabel terbesar penyebab kegagalan perawatan, kepatuhan pasien. Wah, kalau saya justru melihat kemampuan lepas pasang itu sebagai keunggulan, bukan kelemahan. Ini soal kita ngasih kepercayaan ke pasien, sekaligus kenyamanan yang jauh lebih baik. Pasien bisa makan apa aja, sikat gigi bisa bersih sempurna, yang mana itu susah banget dilakuin kalau pakai behel. Masalah kepatuhan itu menurut saya soal edukasi, bukan batasan teknologi. Tentu, perdebatan ini bikin kita mikir ya. Kalau Anda yang lagi dengerin penasaran mana yang paling pas buat kondisi gigi Anda, atau mau tahu estimasi biayanya, jangan ragu hubungi admin klinik Happy Tooth. Anda bisa loh konsultasi gratis via chat atau langsung aja bikin janji temu buat pemeriksaan lengkap. Nah, kembali ke topik, ini juga nyambung ke perbedaan fundamental soal sistem jangkar kan? Tepat. Sistem jangkar behel yang pakai hukum fisika itu ya udah pasti dan bisa diandalkan. Ini ilmu pasti yang udah teruji ratusan tahun. Tentukan dari awal gigi mana yang jadi jangkar di setiap tahap. Kalau behel itu ibarat kereta api di rel yang udah pasti, kuat, andal, tapi rutenya kaku. Nah, aligner itu lebih kayak serangkaian drone yang diprogram. Setiap drone punya misi spesifik, lebih fleksibel, dan bisa menyesuaikan rute di tengah jalan kalau perlu. Sebagai rangkuman, saya tetap pada posisi bahwa behel menawarkan kekuatan, keandalan, dan kepastian hasil yang telah terbukti, terutama untuk kasus-kasus menantang yang butuh kontrol makro. Sementara saya yakin aligner adalah pilihan yang lebih cerdas dan personal. Pendekatan ini lebih mengedepankan presisi digital dan kenyamanan pasien sebagai prioritas utama.
yang ya mencerminkan kemajuan zaman. Jelas sih, pada akhirnya nggak ada satu jawaban yang cocok untuk semua orang. Pilihan terbaik itu sangat bergantung pada kondisi unik setiap individu, dari anatomi giginya, kompleksitas kasus, sampai gaya hidup. Tepat sekali. Makanya pemeriksaan menyeluruh oleh profesional itu jadi langkah yang krusial banget dan nggak bisa dilewati. Baik pendekatan tradisional maupun modern, dua-duanya punya keunggulan masing-masing. Di klinik Happy Tooth, kedua opsi perawatan ini tersedia dan tim ahli di sana siap membantu Anda menentukan jalur mana yang paling tepat untuk senyum idaman Anda. Keputusan akhir tetap ada di tangan Anda dan langkah pertamanya adalah dengan berkonsultasi. Coba deh hubungi klinik Happy Tooth untuk menjadwalkan janji temu Anda.